Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham. Seperti biasa, di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini tanggal 2 Februari 2021. Untuk saham pilihannya, nanti saya ingin memberikan salah satu saham yang potensial dan menurut saya masih bagus. Cuman seperti biasa, teman-teman harus menganalisa sendiri. Oke. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tetapi itu sangat berarti ya buat saya, konten kreator. Dan semoga konten saya ini, materi saya selalu bermanfaat, analisa saya bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh teman-teman sebagai referensi. Terus juga semoga channel Cuan-Cuan Saham semakin berkembang agar lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan analisa dari Cuan-Cuan Saham. Itu aja. Langsung aja kita akan seperti biasa ya, kita ke IHSG dulu di analisa ini. Hari ini IHSG turun ya dia ya. Turun 0,39% atau 23,7 poin setelah kemarin ijo royo strong sekali ya kemarin ya. Ini dia tadi naiknya bukanya pagi itu open gap ya. Dia opennya di sini sempat naik tapi tidak kuat dan turun. Hari ini juga ada banyak saham yang pada profit taking. Itu masih banyak yang ARB, cuman ya biar nggak bosan lah kita kemarin bahas itu terus. Nanti untuk analisa sahamnya, saham yang potensial aja, yang layak untuk diamati lah. Dan kalau teman-teman mau mengoleksi bisa dianalisa dulu. Ini candlenya warna merah karena opennya open gap. Saya juga udah kalau hari ini tuh forecast saya itu bakalan open gap terus hijau tapi kecil, tapi ternyata open gap tapi nutup, jadi ya malah tidak ada hutang karena open gapnya langsung ditutup. Ini ya, kita coba pakai yang 4 jam, satu hari ada 2 candle. Nah ini dia opennya langsung di sini ya, di yang tadi pagi 6120, tapi akhirnya turun dan nutup tuh. Untuk foreign flow hari ini asing masih net sell ya. Dari kemarin beberapa hari bisa kita lihat foreign flow-nya dia masih turun. Hari ini net sell total 542 miliar. Jadi belum net buy. Dan net sell tertinggi ada di Bank Mandiri. Jadi setelah kemarin Bank Mandiri itu diakumulasi asing dengan jumlah yang besar, akhirnya sampai sekarang dia di distribusi Bank Mandiri. Asingnya keluar terus dari, kalau nggak salah dari kemarin atau 2 hari yang lalu gitu. Terus setelah itu ada United Tractor itu 68 miliar. Terus habis itu PTBA juga asingnya keluar. Terus untuk net buy tertingginya ada di bank penopang IHSG ya. Bank BCA. Total net buy-nya 83,5 miliar. Artinya bagus, bank kita masih dikoleksi oleh asing karena penggeraknya IHSG ya kira-kira 10 market cap terbesar tuh lah. Karena kalau nggak salah total 10 market cap itu kan sampai berapa ribu triliun gitu, padahal total market capnya IHSG itu sekitar 6.000 triliun doang gitu. Oh, 7.000 triliun IHSG. Sedangkan 10 terbesar itu udah sekitar berapa ribu triliun, 1000-an, 2000-an lupa saya. Tuh, setelah itu ada Telkom, net buy juga 77 miliar. Lalu Akra Corpindo, dia juga net buy 57 miliar. Oke. Tuh, ini mungkin ya. Kalau teman-teman lihat dari konten saya yang kemarin, ini adalah most likely skenario dan menuju worst case skenario. BTW ini rumah saya baru hujan, jadi maaf kalau videonya agak kresek-kresek ya.
Jadi kalau kemarin kan base skenario-nya kan dia naik terus dah lanjut uptrend gitu kan. Tapi most likely-nya dia bakalan terhenti di sini. Worst case skenario-nya dia bakal membikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri. Ini headnya. Sama ini calon shoulder kanan. Nah, apa yang terjadi kalau misalkan IHSG membentuk head and shoulder? Ya artinya kalau misalkan dia breakout, ya dia bakal ada pembalikan arah atau koreksi. Tapi ya suatu yang wajar lah, orang dia juga udah ngegas terus ya. Ini maksudnya kalau misalkan kita lihat trennya, ini kan di sini tren yang tidak ngegas, terus akhirnya dia di sini karena banyak sentimen positif, akhirnya dia ngegas. Sudutnya tuh jadi lebih tajam ke atasnya gitu, lebih cepat gitu. Ya saya pun sebenarnya tidak ingin juga, tapi ya gimana lagi gitu. Dan ini sebenarnya lebih sehat juga. Mungkin dia bisa untuk mantul ke bawah, koreksi untuk terbang lebih tinggi. Itu worst case skenario nya. Tapi ya bakalan jadi bagus juga sih, karena outlooknya 2021 ini masih tetap optimis lah, pembalikan arah setelah kemarin terjadi seperti itu. Jadi itu dia 3 skenario saya ya. Base skenario-nya besok melanjutkan kenaikan sampai nge-break ini, karena kalau misalkan dilihat juga RSI-nya udah di bawah ya, setelah dia main-main di atas terus di area overbought kan butuh koreksi juga ya. Terus ada kemarin divergen kuat, akhirnya dia longsor. Sekarang RSI-nya udah ada di bawah. Stokastiknya juga barusan golden cross. Itu kan dikasih untuk entry. Cuman kalau teman-teman penganut stokastik ya, itu kan harusnya confirmation-nya tuh kalau udah nyentuh 50. Jadi setelah dia golden cross melewati angka 50, nah teman-teman boleh entry di situ. Tuh, tapi ya ingat harus tetap dikaji, dianalisa lebih dahulu. Tapi sekarang kan dia kan berada di bawah ya, itu bisa untuk ya ngegas untuk lebih tinggi lah gitu. Mungkin bisa terjadi kayak ini. Kegedean, sorry. Nah, ini mungkin IHSG bisa mengulang ini ya. Setelah mungkin bisa juga skenario seperti ini bentuknya. Jadi dia turun, tapi kan yang namanya turun itu kan pasti ada pantulan ya. Karena siapa sih yang pegang cash, lihat sahamnya pada merah-merah gitu, nggak pengen serok, pasti kan udah pada gatel ya. Ya simpelnya itulah, ada barang bagus diskon, siapa yang teman-teman yang nggak mau beli. Coba misalkan ada contoh iPhone 12 harganya 3 juta lah, wah saya beli 10 biji itu kalau misalkan ada kayak gitu contohnya. Jadi yang lihat barangnya udah diskon kan ya hukum apa ya, kalau supply demand itu kan lebih ke bandarmologi ya. Ya pokoknya itulah yang mempengaruhi demand itu kan salah satunya harga juga. Kalau harganya semakin murah, itu kan bisa mempengaruhi, kalau di penelitian itu kan kebanyakan mempengaruhi keputusan pembelian. Itu bakalan lebih cepat closingnya. Ya yang pasti kalau logika simpelnya adalah ketika barang itu murah, yang pengen itu banyak itu. Kayak selalu saya analogikan, kalau iPhone harganya 20 juta, ada yang beli ada, tapi ya cuman orang-orang tertentu doang yang merasa harga itu fair atau duitnya dia cukup beli HP di harga 20 juta gitu ya. Cuman kalau misalkan iPhone 12 harganya 3 juta, 5 juta, pasti apa ya, muncul urgensitas gitu, kayak wah kapan lagi. Itu kan yang marketing pada dasarnya itu kan juga pada kayak gitu. Kenapa orang membuat diskon tuh untuk memunculkan urgensitas, diskon dengan waktu terbatas gitu. Tuh makanya kemarin ada setelah turun koreksinya kan lumayan dalam ya ini ya. ARB berhari-hari sampai rasanya buka porto aja males. Saya juga setelah mengamankan cash, waktu dia mulai penurunan ini saya mengamankan cash, terus yaudah saya cuman lihat-lihat pasar doang. Kalau masih belum bagus saya belum entry gitu. Tapi kembali lagi sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing. Nah, itu dia saya membahas worst case scenario agar teman-teman bisa selalu siap. Terus juga kalau dilihat dia belum nge-break trend lainnya ini ya, yang warna hijau ini, yang kemarin udah berhasil di break tapi sekarang belum berhasil di break. Tuh.
Ini artinya dia masih di bawah downtrend channelnya, dan ya pastinya dia belum nge-break lah dari downtrend channel ini. Tuh. Tapi skenario positif atau base skenario nya masih tetap ada. Terus juga masih banyak saham yang bisa dibeli. Cuman sesuaikan juga metodenya dengan pasar yang kayak gini ya. Kalau misalkan pasarnya uptrend kayak gini kan paling enak swing trading ya. Udah beli salah satu saham di sini, ngikutin, terus ikutin update pergerakan harga sahamnya sama update pasarnya gitu. Karena kalau pasarnya jelek ya sahamnya biasanya terpengaruh gitu. Karena kalau misalkan lihat sebelah pada ARB kan jadi panik pengen ikut jual juga gitu. Akhirnya semuanya jual aja, terjadi ARB terus-terusan tuh kayak kemarin di sini tuh. Tapi kalau misalkan pasarnya masih uptrend ya udah yang ada semua pengen masuk kayak gitu. Ya intinya adalah harus siap dengan semua keadaan yang ada. Dan kalau menurut saya ini ya IHSG bakalan ya bisa sideways dulu ya. Di supportnya kan dia kan masih ada di atas 6.000. Bagusnya itu dia di atas 6.000. Artinya 6.000 ini jadi support, tapi dia ada resisten ini downtrend channelnya. Ya kalau misalkan dia nge-break ya bisa jadi outlook optimis lah. Setidaknya bakal kesini lagi gitu loh, sekitar 6.400 6.500. Tapi kalau misalkan 6.000 ini area 6.400 ini jebol tembus, nah bakal uptrend. Tapi kalau di sini nggak kuat tembus ya udah balik lagi gitu. Itu kalau optimisnya besok nge-break terus naik. Tapi kalau misalkan most likely-nya mungkin ya bakalan sideways dulu di sini. Di atas 6.000, di bawah downtrend channelnya. Dan kalau worst case-nya ya besok langsung turun membentuk head and shoulder dan breakout ke bawah nyungsep lagi. Ya mungkin arah penurunannya sampai ke trend line-nya dia ya, yang sini nih. Ini kan trennya IHSG. Mungkin bisa ke sini, apakah bisa ya, tapi terlalu ekstrim sih ya kalau sampai sini. Mungkin ya kalau penurunan sehat bisa sampai sini lah. Area 5.300 itu kalau worst case skenario-nya ya. Nih, sekitar area 5.300, 5.400 lah. Ini kan dia ada gap juga. Gap 17 poin ini di sini yang masih harus ditutup. Nggak tahu ya, karena gap itu tidak pasti ditutup. Tapi kalau misalkan ditutup bakalan lebih baik. Cuman kalau dilihat dari trennya IHSG, gap itu selalu ditutup. 9 dari 10 gap itu ditutup. Jadi ya simpulkan sendirilah, siapa tahu ini gap ke 10 ya, bukan 9 di antara 10 gap itu. Jadi bisa nggak tertutup, tapi bisa juga ketutup gitu. Cuman menurut saya kalau misalkan ini head and shoulder-nya breakout, turun ke sini tuh possible sih. Dan tapi ya bakalan mantul lagi gitu setelah turun banyak gitu. Itu ya untuk IHSG. Selalu siapkan rencana terbaik, best skenario, most likely skenario, dan worst case skenario. Cuman ya ini dilihat juga dia golden cross, ada dukungan-dukungan lah untuk IHSG. Tuh. Nah ini nih saham yang cukup menarik dari teknikal maupun fundamentalnya, harus juga ada katalis bagus juga. Ini bakalan kita analisa tidak detail mungkin ya, tapi ya setidaknya bisa buat gambaran. Cuman yang saya pesankan adalah satu, teman-teman jangan setelah misalkan teman-teman melihat video saya ini menganalisa terus teman-teman langsung beli gitu karena menurut cuan-cuan saham bagus langsung saya hajar kanan gitu. Jangan ya, itu tidak bagus. Saya tidak pernah mengajarkan seperti itu ke teman-teman YouTube saya. Pokoknya kalau misalkan teman-teman dapat referensi silahkan digunakan buat kalau dapat analisa silahkan, atau rekomendasi silahkan dibuat referensi gitu. Tapi untuk memutuskan pembelian itu teman-teman harus tetap punya analisa sendiri gitu. Jadi nggak bingung gitu ketika dia, dan saya pesankan itu punya 3 skenario, best skenario, most likely yang sering terjadi, sama worst case skenario. Jadi teman-teman nggak bingung. Misalkan dia untung ya udah untung take profitnya di mana, trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana gitu. Kalau dia nggak jalan-jalan ya udah bisa dikasih gimana skenarionya. Kalau misalkan dia turun, nah kan udah ada level stop lossnya, supportnya di mana. Jadi teman-teman nggak, pertanyaannya beda, bukan saya nyungsep nih di saham ini average saya segini gitu. Ya nggak apa-apa buat pembelajaran. Maksudnya kalau misalkan teman-teman baru, saya juga bakalan selalu membantu
sebisa saya. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, bakalan saya jawab juga. Tuh, cuman saya tekankan sebelum teman-teman membeli suatu saham tuh selalu punya analisa yang kuat gitu loh. Entah dari teman-teman dari teman-teman aliran fundamental atau teknikal atau ada katalis yang bagus, yang pasti itu siapkan rencana untuk masuk dan keluarnya yang keluar bagus sama keluar jelek. Jadi teman-teman nggak bingung. Langsung aja saham yang kita analisa adalah jeng Bank BTN. Nah ini ya, jadi Bank BTN ini kan bank BUMN juga, pemiliknya paling besar negara Republik Indonesia, negara tercinta kita. Terus dia juga bukan perusahaan gorengan ya, bukan emiten, bukan bank gorengan. Market cap-nya lumayan 18 triliun ya, masuk second liner ya. Tuh. Dan kenapa saya bilang dia sedang menarik? Karena dia, ini skenario saya ya. Kenapa dia menarik? Karena ini saya tidak ada niatan pom-pom sama sekali. Maksudnya saya tidak pernah ngepom-pom suatu saham, karena itu bukan metode saya juga. Lagian ngepom-pom Bank BTN itu bakalan butuh duit yang banyak. Kecuali saya menyuruh teman-teman beli saham-saham bukan gocap sih ya, saham-saham gorengan market cap 100-200 miliar gitu. Itu baru jelas pom-pom ya. Ini saya cuman siapa tahu bisa buat referensi kalau teman-teman jenuh ARB terus gitu atau portonya baru merah, bisa buat referensi. Tapi selalu ingat, sekali lagi saya tekankan, analisa dulu sebelum teman-teman membeli. Nih, jadi market cap-nya dia itu 18 triliun. Dan ya pokoknya kalau dari fundamentalnya bagus juga. PBV-nya juga cuma 1 kalau dibandingkan saham-saham perbankan yang biasanya rata-rata 2 gitu ya. Terus apa sih yang menarik dari BBTN ini? Ini dia. Laba Bank BBTN tuh tahun 2020 naik 600%. Artinya naik 6 kali lipat. Itu jelas dari sudut pandang apapun, mau teknikal, fundamental, itu jelas menarik sih ini. Karena dapat ini ya, apa ya biasanya katalis internal lah ini, yang karena kita tuh membeli suatu saham itu kan sebenarnya membeli perusahaan gitu. Jadi ya ini yang diharapkan dari perusahaan yang kita beli gitu, kenaikan dari laba, terus juga aset dan lain sebagainya. Nih Bank BTN sepanjang 2020 punya laba bersih unaudited 1,61 triliun, naik signifikan mencapai 671% dibandingkan 2019. Jadi ini laba tahunannya ya. 2019 itu hanya 200 miliar, tapi di 2020 kemarin naik 1,61 triliun. Itu mungkin banyak tertopang dari penjualan properti gitu. Karena properti itu kan BTN itu kan banyak ngurusin properti ya, untuk KPR dan lain sebagainya. Kalau untuk detailnya teman-teman bisa menganalisa laporan pendapatannya, laporan keuangannya. Tuh. Ini menurut saya menarik sih, naik 6 kali lipat gitu ya. Terus gimana sih dari segi teknikalnya, boleh berapa angka yang bagus untuk entry, stop loss, dan exit gitu ya. Ini referensi dari saya, dan sebenarnya ini bagus sekali ya teknikalnya Bank BTN nih. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya. Nih, ini kan pola cup and handle. Sorry. Ini cupnya sama ini handle-nya. Dia kemarin setelah 2020 yang kelam ya, turun terus akhirnya kembalikan arah membentuk cup and handle. Dan di ARB berhari-hari kemarin itu dia turun sampai ke neckline-nya cup and handle. Artinya cup and handle ini udah jalan tapi di retest lagi gitu. Dan itu bahkan lebih bagus gitu. Walaupun sebenarnya di sini dia udah retest juga ya. Udah jalan, udah breakout, terus naik, retest, terus akhirnya naik. Tapi kemarin karena pasarnya jelek banget, akhirnya dia ikut turun berhari-hari ini dan sampai menyentuh neckline-nya yang karena sebelumnya
resisten, sekarang udah jadi support dan dia tidak jebol, bisa bertahan di atas neckline-nya. Artinya teman-teman kalau misalkan entry di harga sekitar sini ya, sekitar ini kan neckline-nya ada di harga 1600 ya. Kalau misalkan ini kemarin saya dapat masukan biar angkanya ditulis tidak di sini. Biar teman-teman enak juga. Nih, ini kan neckline-nya kan 1600 ya, garis biru ini. Nah, terus dia udah jalan, udah naik berapa persen ini? Udah naik 25%, tapi diskon lagi, dimulai dari 0 lagi. Dan artinya ya ini bagus sih dia ngeretes cup and handle itu, dan ibaratnya teman-teman nggak ketinggalan momen di sini gitu loh. Kalau misalkan ini dia breakout, teman-teman lihat cup and handle ikut naik ya teman-teman dapat yang pertama gitu. Tapi ini kita dijemput ulang gitu untuk ikut yang gelombang kedua karena udah retest gitu. Tuh untuk segi teknikal menurut saya masih menarik sih, karena sebenarnya ya target cup and handle itu kan targetnya itu sama kayak panjang cupnya. Tapi bukan target jangka pendek ya. Misalkan saya contohkan di sini, target cup and handle itu kan panjangnya sama kayak cupnya. Nah, cupnya kan panjangnya segini kan. Nah, sebenarnya kalau dari cup and handle-nya itu targetnya ke sini. Sekitar 2490, 2500 ini. Dan apakah mungkin? Ya menurut saya mungkin aja sih. Oh, tapi dia belum breakout kan ya. Downtrendnya belum breakout. Dia masih punya resisten trend juga. Ini yang bakalan berat untuk menembus. Tapi apakah bisa tertembus? Ya menurut saya bisa juga gitu loh. Karena ya ini kan kemarin tarikan anak panahnya itu kan panjang gitu untuk menembus tren-tren yang kemarin pada downtrend tuh akhirnya pada uptrend gitu. Tuh untuk dari kita menggunakan moving average juga menarik ya. Kemarin dia tertahan di EMA 150 dan 200, dan bahkan EMA 150 dan 200-nya habis berpotongan. Habis berpotongan golden cross, dan kemarin dia tertahan, tidak jebol. Tuh, cuman kalau dari segi bandarmologi belum ada akumulasi, malah distribusi, dan juga asingnya masih keluar. Walaupun dibandingkan kenaikan ini keluarnya masih belum signifikan ya dibandingkan kenaikannya. Nih, asing kan masuk dari tanggal 22 Oktober. Kita lihat 22 Oktober. Nah, kira-kira inilah asing masuk terus gitu, dan akhirnya dia keluar. Tuh kalau lihat dari foreign flow-nya, bandarmologinya juga belum ada akumulasi, tapi ya itu dia untuk dari segi teknikal menurut saya menarik. Tuh. Dan ada katalis seperti ini, media juga udah ngebos di mana-mana ya, kayak ya itulah di mana-mana udah labanya naik 600% dan lain sebagainya gitu. Cuman saya pun juga sebenarnya tertarik, cuman saya ingin menunjukkan apa ya, agar teman-teman punya referensi lah kalau mau membeli saham ini. Tuh. Area resistennya terdekat ada di ya sekitar sini ya, 1900 ini. Resisten ada di sekitar 1900 sampai 1950. Ini juga dia pasti berhenti di resistennya yang kemarin breakout. Ini ya, dia di sini 1760 ini juga resisten terdekat. Area 1760. Ini kan kemarin kan dia jadi resisten, breakout, terus jadi support. Nah, terus naik tapi nggak kuat, akhirnya tembus. Dan sekarang dia belum berhasil menembus, harganya masih tertahan di resistennya. Mungkin strategi buat base entry-nya adalah buy on breakout. Jadi kalau misalkan 1760 ini udah breakout, yang warna hijau ini ya, itu bisa buat area entry. Terus targetnya pertama menurut saya ada di trend line-nya dulu, atau trend line-nya bisa yang lain yang nanti bisa dicoret-coret juga. Tapi yang ini yang saya tarik ini cukup menarik. Risk reward-nya juga lumayan lah. Misalkan besok teman-teman hajar kanan 1760 ya, udah breakout 1760 retest. Nah,
bisa kasih targetnya ke sini sekitar 19%. Untuk stop lossnya bisa kasih berapa lah, misalkan di area supportnya dia ya, misalkan taruh di sekitar sini lah, di area 1680 itu 3%, atau stop lossnya di 1700. Ya sekitar inilah, susah ngepasinnya. Stop loss bisa di 1700, entry-nya di 1760. Itu stop loss-nya 3%, targetnya 19%. Menurut saya masih menarik dan masih mungkin untuk tercapai sih. Tapi ya memang ini bukan saham yang volatilitasnya tinggi ya dibandingkan Antam yang naik sehari berapa belas persen, tapi seharinya ARB, besoknya berapa belas persen, besoknya ARB. Ini kan volatilitasnya tidak sebesar itu gitu, tapi ya stabil lah. Tuh ya mungkin bisa dijadikan salah satu referensi kalau teman-teman belum koleksi saham perbankan dan cari yang masih start untuk naik, bisa ini. Tuh. Apalagi dia habis dapat kayak ginian kan. Laba tahunannya naik 600% tuh menurut saya sangat menarik sih. Oke, itu aja mungkin. Pokoknya yang pasti pesan saya adalah kalau teman-teman setelah melihat video ini tertarik membeli saham BBTN, analisa dulu, jangan analisa dari saya ini jangan ditelan mentah-mentah ya. Kalau teman-teman analisa dulu. Nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman merasa belum ahli ya, yang penting udah mencoba gitu lah. Pakai yang simpel aja, dari tren, terus support resisten harga terdahulu yang ini ya, yang horizontal ini tuh, terus habis itu Fibonacci, atau misalkan pakai yang terakhir ada support psikologis. Tuh simple loh, maksudnya teman-teman bisa membuat metode trading yang menarik. Dan mungkin kapan-kapan saya bisa bikin kelas trading juga kalau misalkan teman-teman minat. Cuman belum saya pikirkan ya, suatu saat mungkin lah ya, kalau misalkan subscribernya udah banyak juga, biar gampang cari masanya gitu. Makanya support terus ya channelnya. Itu pokoknya yang selalu saya tekankan, sekali lagi selalu punya analisa dan selalu punya skenario yang jangan cuma optimis doang lah, karena nggak ada yang tahu pasar tuh. Orang waktu IHSG di 6.500 tuh saya masih optimis kok, tapi ternyata malah ARB berhari-hari gitu kan. Tuh makanya harus selalu punya best skenario, most likely skenario, dan worst case skenario nya. Jadi teman-teman misalkan udah kayak ya sih simpelnya kayak yang tadi saya bilang ya, entry buy on, strateginya apa? Buy on breakout di mana? 1760. Oke, 1760 biar breakout dulu, terus biar retest. Nanti 1760 entry, stop lossnya di 1700, 3%. Terus targetnya terdekat ada di 2000 dulu nih. Yang ini dulu, nanti kalau misalkan breakout bisa lanjut ke 2080 itu. Tadi kalau misalkan ke 2000 dia juga masih lumayan. Misalkan dari 1760 ya, ini sampai 2000 masih 13% juga, masih lumayan lah. Untuk risk rewardnya menurut saya masih bagus. Tapi kalau misalkan tren ini jebol, bisa tembus, ya itu yang bakalan naik gila-gilaan tuh saham-saham yang seperti itu. Oke, itu aja. Selalu punya analisa sendiri, best skenario, most likely, dan worst case skenario. Selalu siap untuk trading, bikin trading plan yang bagus agar teman-teman tidak terkoyak-koyak di apa ya, jahatnya pasar lah. Karena bandar itu tidak kenal ampun ya. Ya sebenarnya apa ya, dia juga manusia yang mau cuan gitu. Kalau cuman karena dia uangnya banyak, jadi bisa berefek banyak gitu sama suatu saham. Misalkan uang kita cuman 5 juta gitu ya, kita beli saham BCA gitu, kalau kita jual ya cuman gatel-gatel doang gitu, nggak kerasa gitu, geli-geli lah BCA. Tapi kalau kita punya uang 10 triliun borong bank BCA, terus kita taking profit, wah itu pasti kerasa itu bank BCA itu. Tuh misalkan kayak gitu. Apalagi ya kenapa saham-saham yang digoreng tuh yang market cap-nya kecil, karena ya apa ya, kalau bandar-bandar yang kurang baik tuh gorengnya yang market cap-nya kecil. Karena biasanya bandar itu kan salah satunya juga ini mas saya kelanjutan ke apa ya, saya tambahin sedikit ilmu tentang bandarmologi. Bandar itu kan bisa institusi juga. Itu kayak misalkan contoh kayak reksadana, itu kan uang kelolaannya banyak tuh.
itu dia juga bisa jadi bandar gitu. Tapi kalau mereka big fund itu misalkan di luar negeri lah atau reksadana dalam negeri lah, itu kan punya standar gitu saham mana aja yang boleh dibeli. Makanya kenapa LQ45 itu bagus, karena ya indeks tuh jadi salah satu patokan untuk big fund masuk gitu loh. Tuh, tapi kalau yang saham-saham yang gorengan-gorengan yang bawah itu ya biasanya bandarnya yang ya ya kurang baik lah gitu. Misalkan kayak contoh yang sekarang baru goreng terus itu si film itu ya, sama uh, apa salah satu orang yang punya followers dan punya duit. Mainannya simple ya, dia nyerok di bawah, terus habis itu dipom-pom bikin candle yang bagus. Nah itulah bagus, apa hebatnya bandar tuh pinter gambar. Dia mau dibikin candle bullish engulfing, kayak mau bikin morning star, kayak membalikan arah lah, dia bisa semua gitu loh. Mau bikin pattern cup and handle. Makanya kenapa jangan di market cap kecil ya, dan market cap kecil pun juga teknikal tuh kurang ampuh lah, lebih ke bandarmologi aja kalau mau ke market cap kecil. Tuh dia mau bikin closing di mana biar patternnya kayak gini kan bisa, terserah dia gitu. Itu kan mainannya, dia serok di bawah, terus dipom-pom, habis itu naik dikit langsung dia guyur, dia exit gitu. Itulah yang harus teman-teman waspadai ya. Pokoknya simpelnya kalau misalkan teman-teman belum jago kayak gitu ya jangan coba-cobalah masuk ke saham yang lempeng-lempeng dulu aja. Dan hati-hati kalau mendapatkan rekomendasi orang, apakah itu rekomendasinya bagus atau tidak gitu. Terus juga ya harus dianalisa dulu. Oke, itu aja, agak kelebihan ya. Tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak orang yang bisa memanfaatkan channel Cuan-Cuan Saham. Oke, dari saya itu aja. Salam cuan.